Shalom saudaranya, saudara semuanya yang ada di rumah, mungkin ada yang lagi jalan-jalan dimanapun kalian berada. Welcome back to Super Sunday with IFGF Atlanta. As we can see last week, we already celebrate Christmas together lewat Zoom. But this week we're still in the Christmas spirits. We're still wearing red and green, and we still wanna celebrate the most wonderful time of the year, which is the reminiscence of kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama, ayo kita tepuk tangan, kita nyanyikan sama-sama. Let's sing it out and declare that there's joy in the world, and we want to speak this unspeakable joy. Let's sing it out together. Ayo semuanya, mari kita tepuk tangan sama-sama. Sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Let's sing it out. Joy to the earth. Joy to the earth, the Savior reigns. Let all their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. The world with truth and grace, and make the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, soul, never lets me go. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, 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 and heaven and nature sing.
especially kita semua yang ada di rumah, ada dimanapun kalian berada. Lihat ke kiri kanan kalian. Maybe your family is next to you. Give them a big smile, give them a warm hug. And let's keep continuing praising the Lord Jesus because He's the only King from 2,000 years ago till now and forevermore. Amen. Let's declare this together, that our God is a firm foundation. Our God, a firm foundation, our rock, the only solid ground, as nations rise and fall. Kingdoms once strong, now shaken, we trust forever in your name, the name of Jesus. Let's sing it out together, the name of Jesus. Oh, we trust the name of Jesus. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. Yes, Lord. Let's sing this out for the King above all kings, the God above all gods, who reigns forevermore. Unmatched in all your wisdom, in love and justice you will reign, and every knee will bow. We bring our expectations, our hope is anchored in your name, the name of Jesus. Let's sing it out together. We trust the name of Jesus. Oh, we trust the name of Jesus. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forever. Let's sing it out one more time. You are the only King. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. Let's sing this together. Let's lift our banner high. Lift the name of Jesus. We lift our banner high. We lift the name of Jesus. From age to age you reign. Your kingdom has no end. We lift our banner high. We lift the name of Jesus. From age to age you reign. Your kingdom has no end. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. Oh,
trust. We just want to put our trust in you, Jesus, because you are the only King, the King above all kings, the God above all gods. And as we recap the year of 2020, and as we get reminded of this year's Christmas theme, which is "Great is Thy faithfulness," and it is indeed, Lord, your faithfulness is never ending. It is so great that even in the midst of our hard times, biarpun banyak yang kesusahan, banyak hal-hal yang tidak menentu di tahun 2020 ini, tapi tetap aja Tuhan setia menemani kita dari awal sampai sekarang dan selama-lamanya. And I read this post online di Facebook, I think, and it says that this year we are gonna have one of the most silent night because the church are closed and everything else. But then if 2020 showed me anything, that it's the opposite, because we are not only praising God, we are not only worshiping God from the church, it's all from our homes, from wherever we are. So it's not a silent night, but it's a really, really loud night, because we're gonna praise and worship from everywhere, because God, our God, is omnipresent, and He will be with us wherever we are doing church, whether we are in our vacation, whether we are at home, whether we are driving. We can still praise and celebrate Christmas together, just like last week. And I just want to invite everyone to sing this song about our God, because He was named after Emmanuel, which means God is with you, or Tuhan besertamu. And it's just reminiscent of who His character is throughout this 2,000 years, even in 2020, in the midst of hard times. If you're feeling hardship, kalau merasa kesusahan, just datang dan berserah, dan mari kita nyanyikan sama-sama, mari kita menyembah dan mengambil waktu ini untuk mengabdikan dan menghargai apa yang Tuhan udah lakukan di tahun 2020 ini. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Katakan, Kau kuatkan. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari pagi ini kita datang pada kehadiran-Mu. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Panggil namanya, Dia Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Mari kita nyanyikan sekali lagi, Immanuel, Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Beserta kami, Engkau kuatkan kami Tuhan. Engkau beserta kami, Engkau setia. Kekuatan kami Tuhan, Kau pelindung kami. Meskipun kami melewati lembah, Engkau tetap setia.
Meskipun di luar gelap, Engkau adalah terang. Besar kesetiaan-Mu, besar kesetiaan-Mu kepada kami. Engkau Allah yang setia, Allah yang setia. Di malam sebelum Tuhan Yesus lahir dan malaikat-malaikat menghampiri Yusuf dan Maria, dan mereka memberitakan satu hal, bahwa juru selamat akan lahir, sebuah Mesias akan lahir, dan dia akan dinamakan Immanuel. Dan itu bukan sebuah nama yang kebetulan, bukan sebuah nama yang hanya dipilih secara random, tapi itu adalah nama yang signifikan karena karakternya yang selalu beserta kita. Dia adalah Allah yang setia, dia Allah yang selalu menemani kita. Biarpun tahun ini atau tahun lalu atau tahun yang akan datang dan 2000 tahun yang lalu, biarpun situasi mungkin gelap di luar sana, mungkin situasi kurang menentu, mungkin situasi dunia tidak bisa diandalkan lagi, tapi ada Allah yang Immanuel, ada Allah yang selalu beserta kita, ada Allah yang biarpun dunia melawan kita, ada Allah yang selalu bersama kita. Dan kita hanya harus memanggil nama Dia, memanggil nama Yesus, memanggil nama Immanuel. Kita harus mempercayai bahwa Tuhan akan memberikan kita sebuah jalan dari semua masalah kita. Dan waktu kita sekali lagi mau menyanyikan nama ini, waktu sekali lagi kita mau menyanyikan pujian ini, mari kita semua mengambil waktu untuk mengingat-ingat bahwa betapa Tuhan sudah setia di hidup kita masing-masing, betapa Tuhan sudah menyertai kita dari awal sampai akhir, dan Dia akan terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari semuanya, mari kita naikkan nyanyi sekali lagi. Allah kita adalah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Mari kita nyanyikan Immanuel, naikkan namanya. Immanuel, Immanuel, Engkau bala besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali
lagi nyanyikan. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Jadi, untuk pengumuman hari ini, kita ada tithing dan offering yang bisa dilakukan lewat cek, Zelle, atau Venmo. Saudara-saudara, mari kita semua berdoa bersama. Tuhan Yesus, saya berterima kasih kepadamu untuk setiap pribadi saat ini. Kau melihat mereka ketika mereka membawa persepuluhan dan persembahan saat mereka mengangkatnya kepadamu sekarang. Terima kasih atas urapanmu ada di sini, kehadiranmu ada di sini sekarang, dan saya berterima kasih kepadamu bahwa Engkau menerima persepuluhan dan persembahan ini. Dan saya berterima kasih kepadamu bahwa Engkau menerima benih ini saat Engkau memberkati dan Engkau melipat gandakannya. Dan Engkau membuat tuaian kembali berlipat ganda kepada umat-Mu bahkan sekarang ini, dan aku berterima kasih atas itu. Dan dalam nama Yesus yang perkasa, saya menyatakan bahwa persepuluhan ini dan persembahan ini kudus dan dipisahkan bagimu. Dan dalam nama Yesus yang perkasa, saya menyatakan bahwa persepuluhan dan persembahan ini adalah untuk menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup dan Allah yang baik. Dalam nama Yesus, amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian, Shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Senang sekali boleh berjumpa dengan Anda semuanya pada hari ini, dimanapun juga Anda berada. Saya percaya bahwa kabar baik akan menjumpai Anda semuanya. Ya, sekali lagi untuk tim Praise and Worship dan juga tim IT, semuanya yang membuat online service ini boleh berjalan dengan baik dan kita semuanya boleh menikmati dan boleh mengalami hadirat Tuhan yang nyata di dalam setiap ibadah. Ya, pada hari ini kita sudah ada di penghujung dari tahun 2020, minggu terakhir 2020, dan saya percaya bahwa semuanya boleh dalam keadaan baik dan kita semuanya boleh siap untuk menghadapi tahun 2021. Ya, di akhir tahun ini kita boleh sekali lagi mendeklarasikan dari iman percaya kita di dalam Mazmur 91, karena dalam masa-masa pandemi kita percaya bahwa perlindungan Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Mazmur 91, 4 ayat pertama kita katakan bersama-sama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Amin. Ya, pada minggu terakhir ini, pada bulan-bulan Natal seperti ini, kalau Anda suka akan melihat langit atau suka dengan ini ya, benda-benda yang di langit, di akhir minggu ini kita mempunyai satu hadiah yang luar biasa di hari Natal 2020 ini,
karena dari NASA memberikan satu laporan bahwa di tanggal 21 sudah lewat memang 21 Desember itu di langit terlihat apa yang disebut dengan Star of Bethlehem atau Christmas Star. Ya, saya harap masih tetap bisa dilihat di sebelah timur 1 jam setelah matahari terbenam itu akan kelihatan, di mana Christmas Star ini itu adalah planet Jupiter dan planet Saturnus yang ada berdekatan sekali, dan kalau dilihat dari perspektif bumi itu menjadi satu begitu ya, sangat berdekatan sekali, dan refleksi dari sinar matahari itu terlihat dari kedua planet yang sangat berdekatan ini, sehingga menimbulkan cahaya yang seperti dilihat di dalam gambar itu, dan orang-orang menyebutkan itu Christmas Star yang muncul 400 tahun yang lalu, terjadi 400 tahun yang lalu di hari siang bolong sehingga tidak kelihatan, tetapi kalau terjadi pada malam hari seperti tanggal 21 yang lalu itu terjadi 800 tahun yang lalu. Jadi ini suatu fenomena yang sangat spesial sekali yang bisa Anda nikmati. Dipercayai bahwa pada waktu Yesus lahir juga itu terjadi, sehingga orang-orang dari timur itu melihat bintang ini, melihat cahaya ini, dan mereka dipimpin sampai ke Bethlehem. Christmas Star. Alright. Ya, pada minggu ini kita akan menutup tema Greater Promise tahun 2020, dan kita akan mengalami dengan luar biasa janji Tuhan itu, di mana mungkin Anda ingat di akhir tahun yang lalu juga kita membuat satu list, atau saya bisa katakan 3 poin doa yang Anda naikkan supaya terjadi di tahun 2020. Oke, 3 pokok doa yang Anda punyai di akhir tahun lalu itu untuk tahun 2020 mungkin sudah terjadi atau mungkin ada yang belum terjadi. Tapi di akhir tahun ini juga Anda bisa mempunyai 3 pokok doa yang bisa Anda harapkan terjadi 2021. Dengan apa yang kita inginkan di dalam hati kita, yang kita doakan segala ya, di dalam tema Greater Promise ini yang diambil dari kitab Yakobus. Saya melihat di pasal yang pertama, kitab Yakobus pasal yang pertama itu berbicara tentang keinginan kita ya. Coba kita baca lebih dahulu Yakobus 1 ayat 13. Dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu atau pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, dari ayat ini mungkin beberapa dari Anda mempunyai satu perspektif atau persepsi dalam pikiran, wah, repot juga ya punya keinginan hati, nanti takut kalau keinginan hati itu adalah keinginan sendiri, adalah keinginan dunia, dan kita tidak tahu bagaimana punya keinginan yang dari Tuhan, sehingga kita menutup dan kita tidak mempunyai satu keinginan dalam hati kita, dan kita menguburnya semuanya, impian-impian kita, dan bahkan doa-doa kita pun tidak bisa merefleksikan keinginan hati kita. Nah, saudaraku, kita akan melihat hal ini
di akhir tahun ini, pada hari ini, supaya kita boleh melihat apa yang Tuhan sudah sediakan untuk kita dan kabar baik untuk kita semuanya. Karena di dalam Mazmur 37, kalau Anda membaca Mazmur 37, ini ayat yang luar biasa yang ditaruh di dalam plakat-plakat atau digantung di tembok-tembok, ya. Mazmur 37 ayat 4 yang mengatakan demikian. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saya ulangi sekali lagi, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Luar biasa. Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ini Mazmur Daud, saudaraku, ya. Kalau Anda tahu siapa Daud itu, Daud itu adalah orang yang ya dikasihi Tuhan dan yang mempunyai hubungannya dekat dengan Tuhan, yang kenal Tuhan, yang begitu mengasihi Tuhan, yang Daud adalah satu pribadi yang menuliskan Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia yang menuntun aku ke padang yang berumput hijau. Wow, luar biasa. Ini Daud, orang yang demikian, dia menulis dalam kitab Mazmur 37 ayat yang keempat. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudaraku, apa yang Daud tuliskan di sini, ini adalah firman yang luar biasa, satu janji yang luar biasa. Dia menyampaikan hal ini. Dia berkata akan hal ini, itu dia berbicara kepada generasi muda. Dia berbicara kepada generasi muda supaya mempunyai satu harapan. Generasi muda supaya mempunyai satu keinginan hati, satu pengharapan di dalam Tuhan, di dalam Kristus Yesus, di dalam janji Tuhan, pengharapan. Karena apa? Karena di dalam Mazmur 37 di ayat-ayat selanjutnya, di ayat 25, itu Daud menuliskan demikian, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Dikatakan dahulu aku muda, sekarang menjadi tua. Jadi dia ini memberikan nasihat kepada generasi muda untuk punya pengharapan dan punya keinginan hati, impian, sehingga boleh terjadi di dalam kehidupan semuanya. Ya, baik saudaraku, kalau Anda lihat ayat ini luar biasa, tetapi ayat ini mempunyai satu dasar yang penting sekali. Satu dasar di mana di ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ketiga. Satu dasar sehingga kita boleh percaya bahwa apa yang Tuhan sudah janjikan itu, firman Tuhan ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita punya keinginan terjadi semuanya. Nah, kita melihat ayat sebelumnya secara lengkap. Mazmur 37 ayat 3 dan 4 mengatakan demikian. Percayalah atau trust kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, ini secara lengkap kita akan melihat tentang tiga kata ini, yaitu kata percayalah atau trust, kemudian kata diamlah, dwell, dan kata bergembiralah, delight. Percayalah, diamlah, bergembiralah. Tiga kata ini luar biasa, kita akan lihat pada hari ini. Pertama, kita melihat kata trust. Kata trust atau kata percayalah. Saudaraku, kalau Anda menyelidiki tentang kata trust atau percayalah di sini, itu adalah menggambarkan tentang tempat untuk perlindungan
place of refuge atau tempat untuk persembunyian, place of hiding. Trust itu bicara tentang place of security, tempat untuk keamanan. Nah, Anda melihat kata trust ini di banyak bank, oke? Di banyak bank yang namanya, kalau Anda lihat di slide itu ada beberapa nama, Wilson Bank and Trust, ya, Fidelity Bank and Trust, First Bank and Trust. Mungkin Anda punya tetangga itu juga namanya Sun Trust Bank. Jadi kata bank itu ada hubungannya dengan trust karena dikatakan bahwa bank itu adalah a place of trust. Jadi kalau dari arti kata sebenarnya trust itu sangat dekat dengan kata bank. Jadi seperti Anda menaruh uang Anda, sehingga bank itu place of refuge, tempat perlindungan, tempat persembunyian, disembunyikan di bank harta benda Anda, untuk keamanan. Anda taruh di bank uang Anda, harta benda Anda, perhiasan Anda, dokumen-dokumen yang penting itu Anda sembunyikan, ditaruh di tempat yang aman di dalam bank itu. Nah, kita tahu bahwa bank bisa dikatakan place of trust. Tetapi di sini Daud mengajarkan kepada kita semuanya, kita percaya kepada Tuhan. Place of trust kita adalah Tuhan, di mana kita menaruh perlindungan kita, persembunyian kita, keamanan kita itu ada di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Dan disitulah setelah kita boleh mengalami dan percaya bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita, tempat persembunyian kita, Tuhan adalah tempat keamanan kita. Di situ kita bisa melakukan yang baik. Respon kita, perbuatan kita itu adalah hal-hal yang baik yang kita lakukan. Nah, saudaraku, kita akan masuk dalam dua kata yang terakhir, yaitu kata dwell, diam, atau delight, bergembira. Ya, jadi kata yang kedua adalah diamlah atau dwell. Nah, saudara tahu bahwa kata ini sangat luar biasa, sungguh indah, karena kata dwell atau diamlah ini sama dengan kata yang ada di dalam Yohanes 15 tentang Yesus pokok dan kita carangnya. Maka kita tinggal di pokok atau abide, dwell in Him. Tinggal di dalam Kristus. Nah, ini kata yang sama, saudaraku, ya. Nah, saudaraku, saya ingin mengatakan sesuatu yang perlu dipikirkan dan direnungkan. Mungkin bukan Anda, tetapi banyak orang yang menganggap atau menemukan keamanan dia, menemukan identitas dia dan harga diri itu di dalam benda-benda secara material. Contohnya kalau membawa tas Coach itu rasanya tuh kurang pede gitu ya. Kalau membawa tas Louis Vuitton gitu baru merasa pede. Jadi ini orang-orang yang mungkin menaruh harga diri, nilainya itu di dalam harta benda atau barang-barang. Ya, jadi apa yang terjadi? Mereka jadi membeli barang-barang yang semestinya tidak perlu mereka atau tidak mereka butuhkan, di mana untuk membuat impresi kepada orang-orang yang juga mungkin tidak peduli kepada Anda. Itu. Jadi dengan ini semuanya semakin menaruh keamanan, identitas dan harga diri kita di barang-barang itu, sehingga kita membeli mengeluarkan uang dan
spend uang kita ini untuk membeli barang-barang yang demikian ini, sehingga mengalami kesulitan di dalam membayar hutang karena ditaruh di dalam credit card, ada kesulitan untuk membayar sehingga bill atau hutangnya menumpuk terus. Ada juga yang membeli rumah atau membeli mobil yang tidak bisa membayar dengan baik, sehingga hutangnya terus menumpuk dan memberikan satu stres yang tidak semestinya, tidak seperlunya, dan tidak seharusnya. Nah, ini kebiasaan karena apa? Karena dasarnya adalah menaruh identitas atau keamanan dan harga diri di barang-barang duniawi. Sehingga kita mau tidak mau, sepertinya itu mau untuk mendapatkan itu barang supaya harga diri kita naik, supaya keamanan kita naik semua. Nah, ini banyak yang membuat banyak stres malahan karena mengalami kesulitan dan hutang makin bertumpuk-tumpuk, dan kita berteriak, "Gimana Tuhan? Lepaskan, tidak melepaskan saya dari hutang semuanya ini. Tuhan tidak menyediakan, Tuhan tidak memberikan." Nah, saudaraku, ini karena cara berpikir yang salah, sehingga kalau Anda punya cara berpikir yang benar, akhirnya diubahkan, dan kita taruh security kita, keamanan kita, identitas kita, dan harga diri kita di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus, karena di dalam Yesus Kristus kita memiliki semuanya, kita aman, kita punya identitas yang utuh, tidak kurang satu apapun juga di dalam Yesus Kristus. Kita menaruh jangkar di dalam Yesus Kristus, kita tuh menaruh dasar identitas, dan kita bersukacita di dalam Dia, sehingga kita tidak perlu lagi harus mencari itu di dalam barang-barang yang tidak seperlunya, tidak mesti atau tidak seharusnya kita tumpuk di dalam kehidupan kita. Nah, disitulah akan melepaskan kita, membebaskan kita dari tekanan-tekanan, hutang-hutang dan semuanya itu, sehingga hati kita juga penuh dengan sukacita, lega, tidak tertekan, dan tidak ada stres yang tidak seharusnya yang kita alami. Nah, taruh, anchor, jangkarkan your security, anchor your security and identity in Jesus. Dan kita bersukacita, delight yourself in Him alone, dan kita bergembira di dalam Dia. Nah, saudaraku, kita lihat kata yang ketiga tentang bergembiralah atau delight yourself. Bergembiralah di dalam Tuhan, delight yourself. Nah, kata delight di sini, bergembira sini, itu adalah kata yang sangat dekat hubungannya dengan kata rest atau istirahat. Resting in Him, istirahat di dalam Dia, atau taking pleasure in our relationship in Him. Jadi kita bersukacita, mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itu kata delight, itu hubungannya demikian, kata rest. Nah, saya menaruh di situ quote dari Corrie ten Boom. Corrie ten Boom ini sekali lagi saya bisa menceritakan tentang pribadi, yaitu orang keturunan Yahudi yang pada waktu itu banyak menolong orang-orang yang Yahudi Jerman ya. Ini menolong orang-orang Yahudi yang dikejar-kejar oleh bangsa Jerman pada waktu itu. Dan Corrie ten Boom ini kehidupannya dihargai oleh bangsa Israel, sehingga di museum Holocaust yang di Israel itu, bagi orang-orang yang dihargai itu ditanam sebuah pohon untuk orang-orang tersebut. Banyak yang sudah meninggal, dan ditanam pohon untuk menghargai pribadi tersebut, termasuk Corrie ten Boom yang pada waktu itu belum meninggal. Dan yang cukup aneh tapi terjadi, yaitu pada waktu
pohon itu tanam, Corrie ten Boom belum meninggal, tetapi waktu Corrie ten Boom meninggal, pohonnya juga ikut mati, saudaraku. Sehingga mereka harus menanam pohon yang baru. Nah, apa yang dikatakan oleh Corrie ten Boom ini sangat menarik. Dikatakan, if you look at the world, you will be distressed. If you look within, you will be depressed. If you look at God, you will be at rest. Jadi pandangan kita kembali kepada Kristus Yesus, kepada karya salibnya, kepada apa yang Dia sudah sediakan. Pandangan kita kepada Dia itu membuat kita itu at rest, delight, sukacita, senang. Ada satu pleasure, satu kesukaan, sehingga kita merenungkan firman-Nya. Kita dimanapun kita berada, dalam situasi apapun juga, firman Tuhan yang datang kita renungkan, sehingga situasi apapun juga tidak bisa membuat kita depressed, tidak bisa membuat kita distress, tapi selalu membuat kita at rest. Yaitu kata delight, bergembiralah karena Tuhan. Itu kata delight ini adalah kata istirahat di dalam Tuhan. Jadi kita bisa mengalami apa yang Tuhan janjikan semuanya dengan hati yang sukacita. Nah, yang terakhir dikatakan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, ini bagian terakhir dikatakan, memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudaraku, saya percaya keinginan itu semuanya boleh datang kepada kita dari Tuhan. Oke, bagi orang yang percaya, dan Tuhan yang menuntun kita, menata langkah-langkah kita, itu Tuhan juga yang memberikan keinginan di dalam hati kita semuanya. Contoh yang dikatakan di dalam Mazmur 33 ayat 15, dikatakan demikian, Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Jadi Tuhan itu melihat, memandang pada kita, dan Dia yang membentuk hati kita semuanya. Dia yang membentuk dan yang memberikan keinginan demi keinginan dalam hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan keinginan di dalam hati kita, hingga kita tidak takut punya keinginan. Kita tidak takut itu keinginan sendiri atau keinginan dunia. Banyak hal yang baik yang Tuhan taruh dalam hati kita, sehingga kita punya keinginan, dan itu datang dari Tuhan. Anda explore, Anda alami, Anda jalani kehidupan ini dalam keinginan hati yang Anda punyai. Contoh yang gampang sekali, Anda ingin punya sebuah mobil, bukan keinginan dunia, karena Anda tahu itu kebutuhan, Anda tahu Tuhan taruh itu untuk supaya Anda boleh lebih bebas untuk bergerak. Anda mungkin memikirkan, wah kalau punya mobil saya akan memakai mobil ini untuk kemuliaan Tuhan. Anda mungkin berpikir, oh nanti saya akan jemput orang untuk beribadah sama-sama. Kalau orang tidak bisa datang, saya akan jemput mereka. Apapun juga pikiran dan keinginan Anda, semuanya itu, tetapi asal mulanya Tuhan memberikan di dalam hati Anda. Anda perlu dan ingin sebuah mobil. Oke? So, jangan takut punya keinginan bahwa dalam doa semuanya, mungkin Anda ingin menikah atau Anda ingin punya pasangan, itu juga jangan takut untuk mempunyai keinginan demikian, karena Tuhan boleh menaruh keinginan itu dalam hati Anda, yang kadang-kadang kita memikirkan apa tujuannya, apa maksudnya. Kita takut kalau itu keinginan sendiri atau keinginan dunia. No, Tuhan yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Tuhan yang membentuk hati mereka sekalian. Dia juga yang memberikan keinginan dalam hati Anda. Satu kesaksian sebelum menutup semuanya ini, saya selalu ingat akan apa yang saya alami gitu ya. Anda mungkin mengatakan, itu pastor, Tuhan memperhatikan kehidupan pastor. Bukan demikian. Kesaksian saya ini bisa dialami oleh setiap orang, siapapun juga. Saya ingat Tuhan mengatakan, Elia manusia biasa. Elia, nabi yang luar biasa itu adalah manusia biasa yang berdoa, minta hujan turun, hujan nggak turun juga. Jadi kita
di encourage untuk bisa mengatakan thank you, terima kasih, kesaksian itu luar biasa, saya bisa alami dan saya bisa alami juga, setiap kita bisa alami. Saya pernah saksikan hal ini, tapi saya akan ulangi lagi, di mana satu waktu beberapa tahun yang lalu, waktu saya lagi ada di depan garasi saya gitu ya, saya berdiri, ada telepon, saya terima telepon itu, yaitu dari salah seorang sahabat hamba Tuhan yang ada di state lain. Saya tanya apa kabar, baik, dari mana saja. Dia bilang, oh saya dari Indonesia. Oh barusan ada acara penting di Indonesia. Saya tanya, no bukan. Dia bilang, ini ada jemaat yang menikah dan minta saya untuk memberkati. Saya diundang dan saya diminta untuk datang ke Indonesia. Kemudian setelah selesai bicara-bicara, bincang-bincang begitu, saya berpikir, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya juga kepingin kalau bisa itu terjadi, saya alami ada orang yang bisa mengundang saya untuk pernikahan, saya bisa ke Indonesia karena itu. Suatu keinginan yang mendadak datang aja dalam hati saya, yang tidak terjadi lagi dan tidak terjadi sebelumnya. Itu saya tahu dari Tuhan karena pada malam harinya, waktu kita ngecek, saya dengan Ibu Chris ngecek Facebook, ada message di Facebook yang mengatakan, Pastor Ci Grace, bisa Anda datang ke Indonesia, atur waktu Anda untuk memberkati pernikahan kami. Saya kaget karena saya tidak menyangka bahwa anak itu akan menikah dan tahu-tahu bisa mengirimkan message yang demikian. Dan dia menambahkan itu bahwa semuanya akan di take care, tiket dan tinggal di Jakartanya semuanya. Saya kaget, saya betul-betul kaget. Dan Tuhan mengatakan, delight yourself, bergembiralah. Karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bukankah itu yang kamu inginkan? Saya melihat semuanya ini, saya ingat ayat ini, dan saya tahu bahwa kesaksian ini bisa membawa Anda semuanya untuk mulai membawa 3 poin doa Anda untuk tahun 2021, apapun juga keinginan Anda, bawa dalam doa dan boleh terjadi pada waktunya. Kalau pengalaman saya tadi terjadi langsung pada hari itu, mungkin Anda perlu waktu 1 tahun, 2 tahun, mungkin 3 tahun, I don't know. Tapi Anda bawa semuanya ini dan percaya Mazmur 37 ayat yang ketiga dan keempat, itulah janji Tuhan untuk kita semuanya. Ya, Mazmur 84 mengatakan demikian. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Di sini membuat kita tidak takut karena kita adalah orang-orang yang disebut righteous, orang benar, orang yang tidak bercela di dalam Yesus Kristus. Kita pribadi mungkin banyak kekurangannya, tapi kita ada di dalam Yesus, sehingga Tuhan Yesus yang menyatakan semuanya, yang membungkus kita. Allah Bapa melihat Yesus, melihat kita melalui Yesus semuanya, yang sempurna, yang tidak bercela. Katakan, Ia tidak menahan kebaikan kepada kita semuanya. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa bersama-sama. Mungkin ada dari Anda yang ingin membawa 3 pokok doa Anda secara spesial. Anda bisa membawa itu kepada Tuhan dan Anda bisa mulai menuliskan dan Anda bisa doakan hari demi hari. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau berbicara kepada hamba-Mu, Daud, untuk percaya, untuk tinggal, dan untuk bergembira di dalam Engkau. Hingga keinginan hati kami, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, saya membawa impian-impian, doa-doa, keinginan hati kami ke dalam tangan-Mu. Sehingga memasuki 2021, kami boleh melihat janji-Mu yang terjadi luar biasa dalam depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus,
memberikan satu kepastian di dalam hati setiap anak-anak-Mu bahwa di dalam Kristus hidup kita semuanya ada di dalam Kristus. Kita boleh menerima janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk hati yang lemah dikuatkan, untuk tubuh yang lemah dikuatkan, dan untuk setiap sakit penyakit melalui pilu-pilu Yesus Kristus sudah disembuhkan karena salib Yesus Kristus, dan melalui pilu-pilunya setiap sakit penyakit sudah ditanggung. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada hari ini. Kami bersuka cita di dalam Engkau, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya mengatakan amin, amin. Ya baik saudaraku, Bapak Ibu, kita akan menutup semuanya ini di dalam doa berkat. Kita boleh bangkit berdiri, kita boleh mengangkat tangan kita, dan kita percaya untuk setiap janji Tuhan dari firman Tuhan dikatakan di dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Aku memberkati engkau, diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji-janji Allah yang ya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta kasih dan sukacita. Di sekolahmu engkau menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan kau akan mendapat kemurahan dari Tuhanmu. Dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan kau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi kau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tikap-tikap langit bagimu hingga lumumu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datangnya panas terik, dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang kau perbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu, dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan, dan rahmat-Nya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace, shalom, dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mengatakan amin, amin. Tuhan berkati sekali lagi. Kita sampai berjumpa di tahun depan. Amin. Bye.